A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita berkenaan dengan nafs atau nafsu atau jiwa. Masih melanjutkan bahasan kemarin, yaitu mengenai fuad. Bahwasanya fuad atau perasaan yang timbul akibat interaksinya dengan pendengaran dan penglihatan itu memiliki fungsi, dia sebagai dalam istilah komputer sebagaimana halnya antivirus, ya, kayak antivirus itu. Jadi dia berupaya menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ya. Contoh gambarannya adalah di surat Al-An'am di ayat ke 110. Allah berfirman di situ, wa nuqallibu, dan kami bolak-balik. Qalibu itu dari kata qalaba, yaitu membolak-balikkan. Qalbu itu juga dari kata ini, ya, sebenarnya. Dan kami membolak-balikkan, memalingkan maksudnya. Afidatahum, afidah mereka, fuad mereka, wa abasarahum, dan penglihatan mereka, kama sebagaimana lam yu'minu, mereka itu tidak beriman, bihi, kepadanya, yaitu kepada Al-Quran, awwala marrah, pada awalnya, sebagaimana pada pertama kalinya. Wa nadharuhum, dan kami biarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan, ya'mahun, dengan keadaan bingung, dalam kondisi kebingungan. Ya. Ayat ini berkenaan dengan ayat sebelumnya, di mana orang-orang kafir itu dari awalnya memang mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tapi menyanggah kepada terhadap Rasul. Coba kalau kamu benar seorang Rasul, maka datangkanlah mukjizat gitu kepada kami, sebagaimana didatangkannya mukjizat kepada Rasul-Rasul sebelumnya, gitu maksudnya. Nah, dengan itu nanti kami akan beriman kalau kamu bisa mendatangkan mukjizat itu. Tapi dibantah oleh Allah, bahwasanya mukjizat itu hanya dari sisi Allah. Ya. Maka seperti apapun mukjizat yang didatangkan kepada mereka, mereka pasti juga tidak akan beriman. Ya. Dikarenakan fuadnya tadi, fuad, perasaannya itu sudah membentengi diri gitu, untuk mau menerima pelajaran. Meskipun bermacam-macam mukjizat itu datang di hadapan mereka, mata dan pendengaran mereka itu bisa menyaksikan mukjizat tersebut, mereka tidak akan beriman, karena sudah terbentengi dulu, ya, fuadnya sudah terbentengi dulu untuk menerima kebenaran. Itu fungsi daripada fuad seperti itu. Dia membentengi diri dari sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan olehnya.
Maka demikianlah halnya dengan orang-orang yang taklid buta. Orang yang taklid buta itu cenderung menerima informasi, cenderung menerima pengetahuan hanya dari satu sisi yang dia sukai saja. Orang taklid buta itu seperti itu. Dia fuadnya itu menolak segala macam apapun keterangan jika itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak sesuai dengan apa yang guru-guru dia katakan, tidak sesuai dengan mbah-mbahnya yang dia katakan, bapak ibunya dan segalanya. Itu karakter dari orang-orang yang taklid buta seperti itu. Dia membentengi dirinya untuk menerima pengajaran, bahkan keterangan sejelas apapun, ya, bukti-bukti, ya, penjelasan seterang apapun, dia tidak akan mampu menerimanya karena sudah terbentengi, fuadnya itu sudah terbentengi untuk tidak mau menerima. Itulah karakter orang-orang yang taklid. Nah, itu. Kemudian fungsi daripada fuad itu adalah ketika dia mau membuka fuadnya, cenderung untuk menerima, maka dia akan meneruskannya kepada akalnya, menerimanya kemudian meneruskan kepada akalnya untuk dicerna dan diolah. Gambarannya ini di dalam surat 53 Surat An-Najm di ayat ke-11 Allah berfirman di situ. Ayat 10-11. Fa'auha, dan diwahyukan ila abdihi, kepada hambanya yaitu Muhammad, ma'auha, apa yang telah diwahyukan Allah. Makadabal, tidaklah dia mendustakan al-fuadu, fuadnya, ya. Jadi kalau tadi itu bicara fuad yang mendustakan, kalau ini fuadnya tidak mendustakan. Maro'a, apa yang telah dilihatnya, apa yang telah disaksikan. Ya. Ayat ini berbicara dengan berkenaan dengan kisah Rasulullah pertama kali menerima wahyu. Bagaimana malaikat datang kepadanya untuk menyampaikan wahyu. Jadi kalau fuadnya itu tidak membentengi diri dari kebenaran, tidak membentengi diri dari segala informasi, ya, maka dia tidak akan mendustakan. Fuadnya tidak akan mendustakan. Kemudian informasi tersebut, penglihatan tersebut diterima oleh akal, disimpan di dalam otak, kemudian untuk dicerna oleh akal, dipikirkan. Kemudian setelah dipikirkan menjadi sebuah analisa. Jadi itu, kalau fuadnya itu membuka diri, maka dia tidak akan membentengi diri, pasti salah. Tapi dia karena dia fuadnya itu membuka diri, maka dia tidak mendustakan. Itu intinya. Jadi fuad itu bisa berfungsi mendustakan, membentengi diri dari segala macam informasi yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi juga fuad yang lurus adalah dia tidak menghambat segala sesuatu pengetahuan. Itu berkenaan dengan fuad, fungsi fuad yang pertama. Dia membentengi, menjadi antivirus, atau dia
uh, meneruskan segala informasi yang benar gitu. Kemudian fungsi fuad berikutnya adalah dia akan condong mencari. Ya. Kalau tadi itu condong membentengi, sekarang condong mencari. Ya. Segala sesuatu informasi kalau dia tidak lengkap, tidak kredibel, tidak utuh, maka fuad itu akan cenderung, ya, akal akan cenderung untuk memerintahkan atau meminta kepada penglihatan dan pendengar untuk mencari. Tapi ketika fuadnya itu sudah membentengi diri, ya, seperti yang tadi, ketika fuadnya itu sudah membentengi diri atas segala sesuatu yang tidak dia inginkan, maka dia akan cenderung menggerakkan pendengaran dan penglihatan untuk tidak mencari pengetahuan, untuk tidak mencari informasi-informasi yang lebih banyak dan lebih valid. Dan fuad itu cenderung punya potensi, bukan cenderung, tapi punya potensi mencari informasi-informasi yang sesuai dengan apa yang menjadi seleranya, diinginkan, mengikuti segala sesuatu yang diinginkan oleh ahwa atau hawa nafsu atau keinginan. Kita buka di surat Al-An'am di ayat ke-113, ya, Allah berfirman di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitasgha, agar dia tertarik, ilaihi, kepada bisikan itu, afidatul ladzina, fuadnya orang-orang yang la yu'minun, mereka itu tidak beriman, bil akhirat, dengan hari akhirat, waliyardhahu, dan menyenangkannya, waliyaqtarifu, dan agar mereka melakukan mahum, apa-apa yang mereka muftarifun, biasa mereka lakukan. Ya. Ini ayatnya berbicara dengan berkenaan dengan ayat sebelumnya, bahwasanya setiap nabi dan rasul itu dijadikan musuh dari golongan jin dan manusia. Jadi sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Ini juga sebagai sebuah gambaran bahwasanya fuad itu adalah bagian daripada sadar atau sudur. Ya, kita kemarin sudah bahas itu. Bahasanya sudur atau sadar itu terbagi atas dua. Yang pertama fuad, yang kedua adalah qalbu. Ya. Di dalam surat An-Nas yang biasa kita baca, Qul birabinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu. Dia berbisik-bisik, yuwaswisu, berbisik-bisik fi sudurinas, di dalam sudurnya manusia. Nah, gambaran bisikan-bisikan itu yang di dalam surat An-Nas itu, ini terjemahkan atau ditafsirkan di surat Al-An'am ayat 112-113 ini. Bagaimana jin dan manusia itu membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah namun menipu. Bisikan-bisikan ini terjadinya di dalam sadar ini. Nah, artinya perkataan-perkataan yang menunda, dan kalau Tuhan menghendaki niscaya mereka tidak akan melakukannya. Jadi begitu. Bisikan-bisikan itu akan menggerakkan fuad untuk melakukan.
apa yang diinginkan oleh bisikan-bisikan itu. Mencari informasi-informasi yang salah, mencari pengetahuan-pengetahuan yang tidak penting, yang rusak, menonton bacaan-bacaan yang tidak benar, menonton sesuatu yang dilarang, bermaksiat dan segalanya, sehingga melangkahkan segala kakinya tujuannya kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Ya. Itu jadi fungsi sadar itu, fungsi fuad itu seperti itu. Kerja daripada fuad itu seperti itu. Yang pertama, dia sebagai proteksi diri untuk tidak untuk menghalangi masuknya ilmu ke dalam akal, karena tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian yang kedua, justru cenderung, ya, fuad itu cenderung untuk menggerakkan penglihatan dan pendengaran itu menuju kepada sesuatu yang tidak baik. Karena itulah jiwa manusia itu menjadi buruk, cenderung menjadi buruk karena orang lebih memperturutkan kepada fuadnya. Fuadnya itu tidak mau membuka diri kepada dari pengetahuan yang benar dan cenderung kepada memperturutkan hawa nafsu, mengikuti apa kata perasaan untuk mencari sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, itu sedikit berkenaan dengan fuad, fungsi atau bagaimana kerja fuad itu. Oleh karena itu, pergunakan fuad itu dengan sebenar-benarnya. Kata Allah, bahasanya pendengaran, penglihatan, dan fuad itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Maka fuad yang digunakan dengan sebenar-benarnya adalah fuad yang mau membuka diri untuk menerima pengetahuan dari siapapun, dan fuad yang condong untuk menggerakkan mata dan menggerakkan pendengaran dan penglihatan untuk mencari ilmu, bukan mencari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Demikian sedikit yang bisa disampaikan berkenaan dengan fuad. Insya Allah berikutnya kita akan bahas berkenaan dengan akal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.